Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Mungkin IHSG kita beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang ini cenderung mengalami koreksi ya. Tetapi saya harap portofolionya buat teman-teman bisa tetap menghasilkan cuan dan tetap growth ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham ya, yaitu BRIS atau Bank Syariah Indonesia Tbk. Ini merupakan requestan dari teman kita. Dan kenapa saya bahas BRIS? Karena ada rencana dia menyelenggarakan right issue ya. Berapa besaran right issue-nya atau harga pelaksanaannya, kemudian berapa rasio saham barunya, kemudian kapan jadwal lengkap dari right issue. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke chart, kita cek beritanya ya. Ini melalui bisnis.com ya, dipatok Rp1.000 per saham, catat jadwal right issue dari BSI atau BRIS ya. Ini beritanya baru tanggal 8 Desember 2022. Kita cek beritanya. Bank Syariah Indonesia atau BRIS ya menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH MET. ETD-nya itu atau right issue-nya itu Rp1.000 per saham ya. Kemudian hingga sesi perdagangan pertama hari ini ya, Kamis tanggal 8 Desember 2022, saham BRIS ini turun 2,76% dibandingkan dengan penutupan kemarin. Adapun berdasarkan prospektus yang dirilis pada Rabu tanggal 8 Desember 2022, Bank Syariah Indonesia atau BSI akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya adalah 4,99 miliar saham seri B. Dengan demikian, dana yang diperkirakan masuk ke perusahaan adalah 4,99 triliun, ya, hampir 5T seperti itu. Kemudian, berapa rasionya? Setiap pemegang dari 90.000 saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 16 berhak atas 10.941 HMETD-nya atau HR-nya ya. Saya ulangi, berarti 90.000 saham lama ya akan memperoleh 10.941 HR-nya. Seperti itu. Kurang lebih kalau secara sederhananya seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya 90.000 lot, 900 lot ya, teman-teman bisa punya saham BSI 900 lot, maka teman-teman bisa dapat 109 HM ETD-nya atau HR-nya seperti itu. Jadi 90 banding 10 seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke kapan sih jadwalnya. Setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan. Ini jelas ya. Kemudian right issue dari emiten berkode BRIS ini akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan akan dilaksanakan selama 5 hari kerja ya. Mulai 19 sampai dengan 23 Desember 2022 ya, seperti itu. Dan jadwalnya kan sudah tahu ya. Sekarang ini yang lebih penting. Kenapa? Teman-teman perlu tahu bahwa beberapa saham pengendali atau pemegang saham pengendali dari BSI ini ya, atau Bank Syariah Indonesia ini salah satunya ya akan dibahas dalam video kali ini, yaitu Bank Mandiri Persero. Dalam aksi korporasi tersebut, PT Bank Mandiri Persero Tbk yang memiliki 50,83% ya
berarti mayoritas ini akan melaksanakan seluruh haknya. Jadi Bank Mandiri akan mengambil seluruh haknya ya. Bank Mandiri melalui suratnya pada tanggal 30 November 2022 akan menyerap 2,54 miliar saham baru yang diterbitkan oleh PRIS. Jadi cukup clear, pemegang saham pengendalinya Bank Mandiri ini akan mengambil seluruhnya. Oke, kemudian pemegang saham lainnya ya, yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero atau BNI ya, yang menggenggam 24,85% saham PRIS akan menyerap sebagian haknya ya. Jadi kalau Bank Mandiri itu mengambil seluruh haknya, tetapi BNI menyerap sebagian atau 500 juta saham. Adapun sisanya akan diberikan kepada CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi penjamin emisinya seperti itu. Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI ya, BRI menguasai 17,25% dari saham PRIS, tidak disebutkan dalam prospektus right issue-nya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman BMRI itu mengambil seluruhnya, BBNI mengambil sebagian, tetapi BBRI tidak disebutkan apakah dia berpartisipasi atau tidak. Nah, resikonya apa sih? Kalau seandainya tidak mengambil, maka ada potensi terdelusi ya. Jadi kepemilikannya, persentase kepemilikannya itu akan berkurang. Seperti itu. Dan kalau case-nya adalah BBRI ini tidak mengambil right issue-nya, maka proporsinya dari Bank Mandiri itu menjadi 52,2%, sedangkan BBNI dan BBRI ini akan terdelusi menjadi 23,87% dan 15,79%. Seperti itu. Dan ini apa dampaknya? Sebenarnya pemegang saham yang sudah eksis ya, ini menjadi tolak ukurnya. Kenapa? Kalau yang eksis saja tidak mengambil, maka ada informasi atau ada penilaian bahwa saham yang akan menyelenggarakan right issue-nya ini tidak berpotensi atau kurang berpotensi, seperti itu. Atau bisa jadi ada keterbatasan dana untuk melakukan haknya. Tapi kalau saya rasa bank-bank sekelas Big Caps, BMRI, BBRI, BBNI ini jelas cash flow-nya cukup sehat. Adapun kalau seandainya dia membayar langsung pun semua, itu tidak masalah, seperti itu. Jadi benar-benar kalau menurut saya agak cenderungnya ada analisa dibalik dari keputusan ini, seperti itu. Kemudian untuk membantu teman-teman, saya akan coba lihatkan di sini ya, kapan sih tanggal come date-nya untuk pasar reguler dan negosiasi. Come date dari HR-nya itu, HMETD-nya yaitu tanggal 13 Desember 2022. Untuk pasar tunai itu bertepatan juga dengan recording date tanggal 15 Desember 2022. Ex-date-nya yaitu satu hari setelahnya, yaitu tanggal 14 Desember 2022 untuk pasar reguler dan negosiasi. Untuk pasar tunai itu tanggal 16 Desember 2022. Kemudian tanggal pencatatan dari HR-nya itu tanggal 19 Desember 2022 dan bisa teman-teman perdagangkan ya, mau teman-teman exercise-kan, teman-teman untuk jual HR-nya itu bisa dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Desember 2022 ya, seperti itu. Jadi cukup clear. Kita kembali ke chart-nya ya. Untuk chart-nya, kalau teman-teman lihat track record-nya ya, posisi chart-nya ini sebenarnya posisi breeze ini cenderungnya masih downtrend. Kenapa? Kalau saya tarik lebih panjang ya di sini, ini jelas posisinya dia cenderungnya downtrend ya. Dari level 2800-an ya di Juli 2022, perlahan-lahan mulai turun sampai di posisi sekarang 1200-an, seperti itu. Jadi jelas ini fasenya fase downtrend ya, seperti itu. Kemudian bagaimana potensinya? Kalau teman-teman lihat di sini ya,
tanggal 8 Desember 2022 saham PRIS ini mengalami koreksi tipis 0,39% ke level 1265. Kalau dilihat sempat menyentuh level terendahnya ya di bawah 1200 atau lebih tepatnya di 1185. Nah, kenapa saya cekkan titik terendahnya? Karena kalau teman-teman cek di sini ada support ya di area 1200 yang sempat tersentuh di sekitar awal Juli ya, tanggal 4 sampai dengan tanggal 8. Kemudian perlahan-lahan setelah menyentuh support tersebut dia technical rebound ya. Jadi rebound tetapi gagal untuk memotong atau break dari dinamis trend lainnya seperti itu. Kemudian melanjutkan penurunan, di retest lagi di sini juga gagal turun kembali dan sekarang melanjutkan fase downtrendnya seperti itu. Tetapi kalau teman-teman lihat ini memang betul ada support ya di 1200. Hari ini pun terjadi pantulan di area sana ya 1200. Nah pertanyaannya apakah bisa entry untuk sekarang? Nah kalau berkaca dari HR-nya atau harga pelaksanaannya di 1000 ya, maka 1000 itu jauh di harga bawah harga pasarnya ya, di sekitar sini ya. Jadi cukup jauh dibandingkan dengan harga sekarang. Kemudian kalau dilihat dari tanggalnya itu tanggal 13 ya. Jadi masih ada waktu untuk BRIS ini melanjutkan koreksi tipis seperti itu. Tetapi teman-teman bisa pantau apakah saham PRIS ini masih berada di support kuatnya. Kalau seandainya masih berada di atas, maka cukup bagus sebenarnya. Karena dia menunjukkan bahwa harga pelaksanaan dengan harga pasar lebih murah ya, harga pelaksanaannya. Sehingga rasio untuk atau secara pemenuhan untuk haknya mayoritas akan lebih banyak ditebus dibandingkan dengan harga pelaksanaannya di atas harga pasar. Seperti itu. Kemudian secara volume hari ini volumenya cukup oke ya, cukup ada kenaikan volume. Kemudian garis MACD jelas masih mengarah ke bawah, jadi ini mengindikasikan masih ada tekanan jual ya. Kita coba cek pastikan apakah memang betul ada distribusi atau tidak ya melalui broker summary-nya. Ini saya coba cekkan BRIS dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 dengan value net ini jelas ada distribusi ya oleh AK, GR, YP, BK, YB. Yang nampung siapa? Ada PD, CC, NI, DX, LG, seperti itu. Ya, jadi ada distribusi sesuai perkiraan. Kemudian garis MACD juga jelas mengarah ke bawah. Garis EMA 50 di bawah EMA 200. Jelas masih downtrend ya, seperti itu. Kemudian prospeknya. Prospek dari red isunya sebenarnya kalau dilihat dari pemegang saham mayoritas pengendali PMRI yang mengambil seluruhnya itu cukup bagus, cukup menggembirakan ya buat saham-saham yang red issue. Tetapi yang menurut saya agak mengkhawatirkan atau cenderung kurang bagus itu adalah beberapa saham pengendali atau pemegang saham pengendali lainnya itu tidak mengambil seluruh haknya, jadi mengambil sebagian. Seperti itu. Buat investor retail seperti kita kan minim informasi, lebih banyak ke institusi ya. Kemudian pemegang saham pengendali pasti dapat informasi yang jauh lebih banyak daripada kita. Nah, kalau berkaca kepada penjelasan tersebut, maka kemungkinan besar ada sesuatu hal yang kita tidak tahu untuk saham PRIS ya. Apakah prospeknya, apakah masih ada sentimen negatif, apakah masih akan berpotensi melanjutkan penurunan sehingga harganya mungkin bisa di bawah harga pelaksanaan di 1000, sehingga pemegang saham lebih baik mengambil kembali di harga atau buyback kembali di harga bawah, seperti itu. Jadi potensi selalu ada. Buat teman-teman yang punya, menurut saya pribadi adalah wait and see ya, tunggu apakah saham PRIS ini masih mampu tertahan di level 1200-nya. Kalau seandainya dia breakdown dari 1200, teman-teman mendingan tidak ditebus. Kenapa? Karena ada potensi berkaca ke AMAR,
ya. Kemudian ke bank-bank yang lain yang right issue ya, yang pemegang saham pengendalinya atau existing itu tidak mengambil ya, itu cenderungnya akan dibawa mengalami penurunan ke sekitar harga pelaksanaan. Mungkin bisa jadi di bawah. Contoh ADI pengendalinya Indonesia ya, negara Indonesia mengambil semuanya, tetapi mayoritas yang lain tidak mengambil ya, sehingga right issue-nya after dari right issue pun harganya malah di bawah harga pelaksanaan di 550, sekarang di sekitar 500-an atau 400-an kalau tidak salah, seperti itu. Apakah teman-teman setuju dengan pandangan saya? Feel free for comment ya, silakan komen pendapat teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya.